Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nafia dengan nomor NIM 202515500073. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai sejarah peradaban Islam, mulai dari masa pra-Islam, masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, hingga masa kejayaan Islam di era Umayyah dan Abbasiyah. Pembahasan ini merupakan tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Ayo kita mulai pembahasannya secara jelas dan singkat. Semoga bermanfaat ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam. Tapi sebelum itu, teman-teman sudah tahukah pengertian dasar dari sejarah dan peradaban? Sejarah adalah cerita atau peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan dengan peninggalannya. Sedangkan peradaban adalah hasil dari budaya yang sudah maju, seperti ilmu pengetahuan, pemerintahan, sistem hukum, dan lain-lain. Sejarah peradaban Islam itu sendiri berpusat pada nilai-nilai tauhid, keadilan, ilmu pengetahuan, dan pembangunan masyarakat. Coba kita bandingkan dengan peradaban barat. Peradaban barat itu lebih fokus pada logika, sains modern, dan kebiasaan individu. Walau keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam perjalanan waktu. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam masa pra-Islam atau masa jahiliyah. Pada masa ini, Islam itu belum ada, sehingga masyarakat Arab hidup di masa jahiliyah yang artinya kebodohan. Pada masa ini, banyak sekali orang yang menyembah berhala. Dengan ketidaktahuan mereka tentang agama Islam, mereka menganggap yang dilakukan adalah benar. Suku-suku di Arab pada masa ini sering berperang. Mereka juga menganggap rendah perempuan dan membuat hukum yang tidak jelas. Namun di sisi lain, masyarakat Arab juga memiliki sisi positifnya. Mereka punya kejujuran dalam berdagang dan bahasa Arab mereka sangat indah. Jadi, Islam itu datang untuk memperbaiki keadaan ini, bukan untuk menghapus budaya Arab. Masa awal Islam dan Nabi Muhammad SAW. Masa ini dimulai dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan turunnya wahyu. Beliau melakukan penyebaran agama tauhid di Mekah selama 13 tahun. Saat itu, banyak orang Quraisy yang melakukan penyiksaan dan penekanan terhadap kaum muslimin karena sebab ini. Akhirnya, kaum muslimin pun hijrah ke Madinah. Saat hijrah ke Madinah dengan atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW dapat membangun masjid, membuat piagam Madinah, membangun persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor, juga membentuk sistem pemerintahan. Jadi, Islam menyebar dengan cepat pada masa ini melalui dakwah, perang, dan perjanjian. Pada akhir masa Nabi Muhammad SAW, hampir seluruh wilayah Arab sudah memeluk agama Islam. Masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemerintah dilanjutkan oleh 4 khalifah yang adil. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mari kita dengarkan sedikit penjelasannya. Abu Bakar, masa kekhalifahannya adalah
632 sampai 634 Masehi. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar dapat menangani masalah kemurtadan dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Umar bin Khattab, masa kekhalifahannya adalah 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara benar dan salah. Pada masa kekhalifahan, Umar bin Khattab dapat meluaskan wilayah ke Persia, Syams, dan Mesir. Beliau juga menyusun administrasi pemerintahan yang kuat serta membuat sistem administrasi negara. Utsman bin Affan, masa kekhalifahannya 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau termaksud sahabat Nabi yang kaya dan dermawan. Pada masa kekhalifahannya, Utsman bin Affan menyatukan bahasa Al-Quran dengan mushaf standar. Pada masa ini juga, Islam menyebar luas sampai Afrika Utara. Ali bin Abi Thalib, masa kekhalifahannya 656 sampai 661 Masehi. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak fitnah dan konflik internal. Dan pemerintahan di masa ini cukup berat. Ini adalah masa transisi Islam dari masyarakat ke kekuatan besar. Masa Umayyah. Dinasti Umayyah adalah yang pertama kali memulai pemerintahan kerajaan Islam. Pada masa ini, terjadi peluasan wilayah sangat jauh. Administrasi negara modern mulai terbentuk. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan dan pusat pemerintahannya lebih teratur. Masa Abbasiyah. Ini adalah masa keemasan peradaban Islam. Pada masa ini, ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, geografi, dan lainnya berkembang pesat. Saat ini juga berdiri Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan dan ilmu. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di Baghdad. Namun menjelang akhir muncul konflik politik, serangan luar, dan lemahnya ekonomi juga militer. Ini menyebabkan jatuhnya Baghdad tahun 1258 Masehi. Faktor-faktor ini saling mempengaruhi pusat kekuasaan Abbasiyah dan peradaban Islam pada masa itu. Sehingga dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Begitulah perjalanan panjang peradaban Islam dari masa pra-Islam hingga mencapai puncak kejayaan di masa Abbasiyah. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, dan menjaga semangat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Tetap sehat, tetap tersenyum, tetap bahagia, dan salam hangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.